Domestikasi ayam telah terjadi sejak 7.000 hingga 10.000 tahun yang lalu. Dan menurut penelitian terbaru, melibatkan setidaknya 2 leluhur liar dan mungkin lebih dari 1 peristiwa domestikasi yang paling awal. Fosil tulang paling awal yang diidentifikasi sebagai tulang milik ayam muncul di situs-situs penggalian di timur laut Cina yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 5400 sebelum Masehi. Namun, leluhur burung liar diketahui tidak pernah tinggal di dataran yang dingin dan kering tersebut. Jadi, kalau memang itu tulang ayam, pastinya berasal dari tempat lain, kemungkinan besar dari Asia Tenggara. Leluhur liar ayam domestikasi adalah red jungle fowl, atau ayam hutan merah, Gallus gallus. Menurut teori yang dikemukakan oleh Charles Darwin yang baru-baru ini dikonfirmasi melalui analisis DNA, kemiripan ayam hutan ini dengan ayam domestikasi modern terlihat dari pial atau jengger dan jambul merahnya, taji yang digunakannya untuk bertarung, dan seruan kawinnya. Betinanya juga sama. Mereka berwarna coklat, mengerami telur, dan berkokok seperti ayam ternak di lumbung. Di habitat alaminya yang membentang dari timur laut India hingga Filipina, Gallus gallus menjelajahi lantai hutan untuk mencari serangga, reptil, biji-bijian, dan buah-buahan. Yap, ayam adalah omnivora. Mereka akan mencoba memakan apa saja yang mereka temukan, dan akan terbang serta bertengger di ranting pepohonan untuk beristirahat pada malam hari. Karena kemampuan terbangnya yang tidak sebaik burung, manusia dapat menangkap mereka dengan mudah dan membesarkannya. Namun, Gallus gallus bukanlah satu-satunya leluhur ayam modern. Para ilmuwan telah mengidentifikasi 3 spesies lain yang masih berkerabat dekat dan mungkin telah kawin silang dengan ayam hutan merah, mengkontribusikan DNA mereka ke dalam ayam ternak modern. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa ayam modern mewarisi setidaknya 1 ciri, seperti kulit kuning yang merupakan warisan dari ayam sonerat atau ayam hutan abu-abu di India Selatan. Tapi, bagaimana penyebaran ayam ternak modern tersebut? Apakah ras Gallus gallus yang didomestikasi awalnya menyebar ke Asia Tenggara, kemudian menyebar ke Cina dan India? Atau apakah ada pusat domestikasi yang berbeda, yaitu antara India kuno dan Asia Tenggara? Menurut Michael Zodi, ahli biologi komputasi di Broad Institute of Harvard dan MIT, hal ini belum dapat kita ketahui secara pasti. Pak Zodi menambahkan, skenario manapun bisa saja terjadi, karena burung peliharaan dan burung liar kerap bercampur seiring waktu, sehingga sangat sulit untuk menentukannya. Tapi, misteri ini akhirnya sedikit terungkap pada tahun 2004, ketika tim ahli genetika internasional berhasil menelusuri peta genom ayam yang cukup lengkap. Ayam yang merupakan burung keturunan pertama dinosaurus juga merupakan hewan peliharaan pertama, burung pertama yang dipelihara oleh manusia. Peta genom memberikan peluang bagus untuk mempelajari bagaimana domestikasi selama ribuan tahun dapat mengubah suatu spesies. Dalam sebuah proyek yang dilakukan oleh tim dari Universitas Uppsala, Swedia, Pak Zodi dan rekan-rekannya telah meneliti perbedaan antara ayam hutan merah dan keturunannya, termasuk layer atau ayam petelur yang dipelihara untuk menghasilkan telur dalam jumlah banyak, dan broiler atau ayam pedaging yang bertubuh lebih montok dan lebih gemuk. Para peneliti menemukan mutasi penting pada gen yang disebut TBC1D1 yang mengatur metabolisme glukosa. Dalam genom manusia, mutasi pada gen ini dapat menyebabkan obesitas. Namun pada makhluk yang disajikan di meja makan, ini merupakan sifat positif. Makin gemuk, makin diminati. Nice. Mutasi lain yang diakibatkan oleh pembiakan selektif terjadi pada gen TSHR atau reseptor hormon perangsang tiroid. Pada binatang liar, gen ini mengatur masa reproduksi, sehingga membatasi perkembangbiakan pada musim tertentu. Nah, dengan menonaktifkan gen ini, maka akan memungkinkan ayam untuk berkembang biak dan bertelur sepanjang tahun. Setelah didomestikasi, ayam segera mempengaruhi dunia. Kontak dengan budaya, perdagangan, migrasi, dan penaklukan teritorial membantu memperkenalkan dan menyebarkan ayam ke berbagai wilayah di seluruh dunia selama beberapa ribu tahun. Meskipun tidak dapat dipastikan, bukti menunjukkan bahwa titik awal penyebaran ayam ke arah barat mungkin adalah lembah Indus, di mana masyarakat di peradaban Harappa melakukan perdagangan yang aktif dengan wilayah Timur Tengah lebih dari 4.000 tahun yang lalu.
para arkeolog telah menemukan fosil ayam di Lothal yang pernah menjadi pelabuhan besar di pantai barat India. Penemuan ini meningkatkan kemungkinan bahwa unggas-unggas tersebut telah dibawa menyeberang ke Semenanjung Arab sebagai komoditas kargo atau perbekalan selama perjalanan mereka. Pada tahun 2000 sebelum Masehi, naskah pada tablet cuneiform dari Mesopotamia menyebutkan burung kerajaan Meluha, mengacu kepada Meluha, sebuah nama tempat di lembah Indus. Menurut Profesor Peter Steinkeller, pakar teks kuno di Harvard, the royal bird of Meluha kemungkinan adalah burung eksotik yang tidak berasal dari Mesopotamia. Pak Steinkeller percaya bahwa yang disebut sebagai royal bird kemungkinan besar adalah ayam. Sekitar 250 tahun kemudian, ayam diperkirakan tiba di Mesir. Awalnya diperkenalkan sebagai burung aduan dan sebagai tambahan pada hewan peliharaan eksotik. Penggambaran artistik yang menampilkan burung yang mirip ayam terlihat menghiasi makam kerajaan. Butuh waktu kurang lebih 1000 tahun untuk burung peliharaan eksotis ini menjadi komoditas populer di kalangan masyarakat Mesir pada umumnya. Nah, pada era inilah masyarakat Mesir memulai dan menguasai teknik inkubasi buatan yang melepaskan ayam betina untuk memanfaatkan waktunya dengan lebih baik sehingga dapat bertelur lebih banyak. Sementara telur yang dihasilkan akan diawasi dan dirawat oleh penjaga peternakan. Ini bukanlah perkara mudah. Agar telur dapat menetas dalam kurun waktu 3 minggu, suhu harus dijaga konstan pada kisaran 37 hingga 40 derajat Celcius dan kelembaban relatif hingga 55%, yang secara konstan harus ditingkatkan hingga menjelang masa penetasan. Telur juga harus dibalik 3-5 kali dalam sehari, agar anak ayam terhindar dari cacat fisik. By the way, tahukah kamu kalau telur ayam yang biasa kamu makan bukanlah telur yang terbuahi? Ayam betina bisa tetap bertelur meskipun tanpa kehadiran ayam jantan. Ayam betina adalah parthenogenesis. Mereka dengan senang hati bertelur meski tanpa dikawini oleh ayam jantan. Jika tidak ada ayam jantan di sekitar mereka, maka telur-telur tersebut tidak akan terbuahi. Nah, inilah telur yang suka kamu makan. Telur yang tidak terbuahi. Tapi terbuahi atau tidak, mereka memiliki penampilan dan rasa yang sama. Jadi, telur yang kita beli di pasar atau di supermarket gak bisa menetas dong. Sangat sulit, tapi bukan berarti tidak mungkin. Ini karena sebagian besar peternakan telur komersial hanya memiliki ayam betina, karena ayam jantan tidak diperlukan untuk produksi telur. Daging ayam jantan dinilai tidak sebanyak daging ayam betina. Jadi untuk mengurangi biaya perawatan, peternakan telur komersil akan menetaskan dan hanya akan memelihara anak ayam betina. Anak ayam jantan yang menetas di peternakan telur komersil biasanya dibunuh ketika sudah bisa diketahui jenis kelaminnya, yaitu pada usia 1 hari. Takut kena warning YouTube, bro. Hanya telur dari betina yang dikawini oleh pejantan yang akan menetas. Mungkin kamu pernah melihat ayam jantan melakukan tarian kawin sambil mengelilingi ayam betina. Ini adalah isyarat untuk betina berjongkok agar ayam jantan bisa naik ke atas tubuhnya. Kemudian, bulu ekor betina akan diangkat agar kloaka mereka dapat bersentuhan dan sperma bisa masuk. Gitu. Apa itu kloaka? Secara kasar, kloaka adalah lubang. Gini, berbeda dengan manusia dan kebanyakan mamalia, ayam hanya mempunyai 1 lubang belakang. Lubang ayam betina memiliki 3 fungsi, yaitu untuk bertelur, dan sebagai jalan masuk sperma. Sementara kloaka ayam jantan hanya memiliki 2 fungsi, yaitu untuk dan untuk mentransfer sperma. Dan ya, ayam jantan nggak punya penis. Jangan tersipu malu, ini memang merupakan pertanyaan umum, jadi sekalian aja kita bahas. Setelah kloaka mereka bersentuhan, betina menyimpan semua sperma di area tubuhnya yang disebut oviduct atau saluran telur. Saat sel-sel telurnya meninggalkan ovarium, sperma akan bergabung dengan sel telur dan telur pun dibuahi. Sperma yang tersimpan di oviduct dapat bertahan selama beberapa minggu, cukup untuk membuahi beberapa telur. Anyway, setelah menguasai inkubasi buatan, masyarakat Mesir membangun kompleks inkubasi besar yang terdiri dari ratusan oven.
Setiap oven berbentuk ruangan besar yang dihubungkan dengan serangkaian koridor dan ventilasi yang memungkinkan pekerja mengatur panas dari api yang berbahan bakar jerami dan unta. Selama berabad-abad, masyarakat Mesir menjadi produsen ayam potong terbesar di dunia dan berhasil merahasiakan metode inkubasi buatan ini dari orang luar. Tapi sekarang, Cina dan Amerika Serikat adalah produsen ayam terbesar di dunia. Di sekitar Mediterania, penggalian arkeologi telah menemukan tulang ayam yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 800 sebelum Masehi, kira-kira pada masa kejayaan Kekaisaran Romawi. Menurut banyak literatur, ayam diceritakan sebagai makanan lezat di kalangan bangsa Romawi. Inovasi kuliner berbahan ayam mencakup telur yang didadar dan daging yang dimasak dengan cara direbus, dipanggang, atau digoreng. Otak ayam yang dihaluskan biasa dioleskan pada roti. Metode penggumukan unggas ini juga beraneka ragam. Beberapa menggunakan roti gandum yang direndam dalam anggur, ada pula yang menggunakan campuran biji jintan dan lemak kadal. Pada satu titik, ayam sempat dilarang dikonsumsi secara berlebihan di Roma, karena para penguasa khawatir akan kerusakan moral akibat dari pencarian kemewahan yang berlebihan. Sebuah undang-undang pada tahun 161 sebelum Masehi membatasi konsumsi ayam menjadi 1 ekor setiap kali makan, pada sekali penyajian di meja makan, bukan jumlah konsumsi per individu. Dan masyarakat biasa hanya boleh makan ayam betina yang tidak terlalu gemuk. Nah, untuk mengakali hal ini, para juru masak Romawi segera mencari cara dan menemukan bahwa ayam jantan yang dikebiri akan menjadi gemuk dengan sendirinya. Dan bersamaan dengan penemuan ini, muncullah jenis ayam yang sekarang kita kenal sebagai kapon, alias ayam kebiri. Namun, status ayam di Eropa menjadi turun seiring dengan runtuhnya Kekaisaran Roma. Dan kuliner lambang kemewahan ini menjadi kuliner umum yang dapat dengan mudah diakses oleh rakyat jelata. Menurut Kevin MacDonald, profesor arkeologi di University College di London, pada periode pasca Romawi, ukuran ayam ternak kembali mengecil. Pak Kevin berspekulasi bahwa peternakan besar yang terorganisir yang dulunya banyak terdapat di zaman keemasan Romawi, sebagian besar telah lenyap. Kemudian, orang Eropa yang baru tiba di Amerika Utara merasa telah menemukan benua yang penuh dengan kalkun dan bebek endemik untuk dipanen dan dimakan. Seiring berjalannya waktu, daging unggas yang lebih keras seperti angsa dan ayam hutan liar mulai menghiasi meja makan abad pertengahan, dan ayam ternak pun perlahan dilupakan. Beberapa arkeolog percaya bahwa ayam pertama kali diperkenalkan ke dunia baru adalah ayam yang dibawa oleh orang Polinesia yang berhasil mencapai pantai Pasifik Amerika Selatan sekitar 1 abad sebelum kelahiran Columbus. Memasuki abad ke-20, ayam yang meskipun masih dihargai, terutama sebagai sumber telur, memainkan peran yang relatif kecil dalam pola makan dan perekonomian di negara maju. Setelah sapi dan babi memasuki era industri daging yang tersentralisasi dan termekanisasi, produksi ayam sebagian besar masih merupakan usaha lokal dan kasual. Terobosan yang memungkinkan peternakan ayam menjadi begitu populer seperti saat ini adalah berkat fortifikasi pakan yang dilengkapi dengan antibiotik dan vitamin. Ini memungkinkan ayam memiliki ketahanan tubuh yang baik, sehingga dapat dipelihara di dalam ruangan. Karena seperti kebanyakan binatang, ayam membutuhkan sinar matahari agar dapat mensintesis vitamin D-nya sendiri. Dan selama dekade pertama abad ke-20, peternakan ayam menelan biaya yang cukup mahal, karena harus menyediakan lahan terbuka yang luas. Ayam diwajibkan menghabiskan hari-hari mereka berkeliaran di luar kandang, sembari mencari makanan. Ayam akan mudah sakit jika tidak mendapatkan sinar matahari dalam waktu yang lama. Sekarang, selain terlindung dari cuaca dan predator, ayam yang dipelihara di dalam ruangan dapat diberi makan secara terkontrol dan terhindar dari gangguan aktivitas lain. Peternakan skala pabrik adalah langkah terakhir bagi ayam dalam transformasinya menjadi penguasa dunia, menjadi komoditas penghasil protein yang paling mudah dan murah, karena hemat waktu dan tempat. Ayam betina cukup dimasukkan ke dalam sangkar kawat yang rapat, sehingga mereka tidak dapat melebarkan sayapnya. Dengan begini, sebanyak 20.000 hingga 30.000 ayam pedaging dan petelur dapat dipelihara dalam satu gedung yang tanpa jendela,
Hasilnya adalah pasokan gastroekonomi yang luas. Peternakan skala pabrik mampu memproduksi ayam dalam jumlah yang semakin banyak dan telah menyebabkan peningkatan permintaan di seluruh dunia. Pada tahun 2023, jika diukur berdasarkan jumlah konsumsi, ayam telah melampaui daging sapi sebagai daging paling populer di dunia. Amerika Serikat adalah negara yang mengkonsumsi ayam paling banyak di dunia, diikuti oleh Cina di posisi kedua dan Indonesia di posisi keenam. Ayam dan telurnya adalah sumber protein paling populer di dunia. Roda penggerak dalam sistem alami yang dirancang untuk mengubah biji-bijian menjadi protein dengan efisiensi yang luar biasa.